Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah jami'an. Setiap manusia mempunyai tujuan hidup. Saya, Anda, seluruh manusia mempunyai tujuan hidup. Begitu kita bangun pagi, pasti kita mempunyai planning dalam hidup ini. Akan tapi yang menjadi pertanyaan, seorang muslim yang mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, apa yang merupakan tujuan hidup dia? Apakah tujuan hidup dia begitu bangun pagi, makan, minum, kemudian pergi melaksanakan aktivitas hariannya, kemudian pulang lagi, makan, minum, tidur dan seterusnya? Atau tujuan hidupnya lebih mulia dari itu seluruhnya? Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sejenak ingin mencermati hadis Rasulullah SAW yang menggambarkan kepada kita bagaimana seharusnya tujuan atau maksud kehidupan seorang muslim dalam kehidupan dunia ini, maka kita akan mendapatkan ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam hidup kita. Yang ini, ketiga hal tersebut merupakan tujuan hidup seorang insan muslim yang mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu tujuan dia hidup adalah untuk menuntut ilmu agar dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia hidup tentu membutuhkan makanan dan minuman, maka dia mencari harta yang halal. Yang ketiga, tatkala dia mendapatkan ilmu dan mempunyai harta yang halal, tentu dia seorang hamba, dia harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tujuan hidup dia agar ibadah yang dia laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketiga tujuan hidup kita yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu telah tertera dan tercantum di dalam hadis yang sahih yang senantiasa diucapkan, yaitu doa yang senantiasa dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Rabbul Alamin, yaitu Allahumma inna nas'aluka atau inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan juga amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis, di dalam doa yang mulia ini memulai dengan ilmu? Karena ilmu adalah landasan, pondasi dalam setiap amalan. Bahkan ialah yang merupakan standar kebenaran suatu ibadah atau benar salahnya, halal atau haramnya sesuatu yang dicari atau yang dikerjakan oleh seorang insan. Dengan ilmu, dia akan bisa mencari harta yang halal dan mengikuti jalan-jalan dan sarana yang akan membawa kepada harta yang halal tersebut. Dengan ilmu, dia akan bisa beribadah dengan benar sehingga ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap dia bangun pagi dan selesai melaksanakan salat subuh secara berjamaah, dia memohon kepada Allah, ya Allah, inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, aku memohon kepadamu untuk diberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang datang dari Allah berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian rizqan thayyiba, rizki yang halal, yaitu rizki yang didapatkan dari cara yang halal dan juga digunakan, diinfakkan untuk cara yang halal. Kemudian yang ketiga, amalan mutaqabbala, amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itu amalan yang ikhlas karena Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Inilah tujuan setiap insan muslim dalam kehidupan dunia ini. Inilah tujuan kita menjalani hidup di dalam kehidupan dunia ini. Adapun seseorang yang tidak mempunyai tujuan dalam hidup ini, dia tidak mempunyai ilmu, dia tidak mempunyai ilmu, dia tidak berusaha untuk mencari harta yang halal, dia tidak berusaha, tidak melakukan amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti ini adalah orang yang gagal dan sengsara dalam kehidupannya. Dunia dia sengsara, dan di akhirat lebih sengsara lagi. Oleh karena itu merupakan kewajiban kita untuk belajar, menuntut ilmu agama, mempelajari ilmu yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, kemudian mengamalkan ilmu tersebut. Dengan ilmu kita akan bisa mengenal mana yang halal dan mana yang haram. Dengan ilmu kita akan bisa membedakan mana ibadah yang diterima oleh Allah dan mana ibadah yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seluruh kebaikan tersebut itu berasal dari ilmu, sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan bagi dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membimbingnya untuk tafaqquh fiddin. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba yang senantiasa bertafaqquh fiddin, mencari rezeki yang halal dan melakukan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.